Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku pada video yang lainnya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai soal-soal teori bilangan. Untuk video kali ini aku akan memberikan 5 contoh soal teori bilangan beserta penjelasannya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tuliskanlah 67.895 ke dalam sistem bilangan Babilonia dan bilangan Maya. Untuk melakukan perubahan penulisan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem bilangan Babilonia dan sistem bilangan Maya. Sistem bilangan Babilonia bisa disebut sistem bilangan yang paling pertama, karena sistem bilangan Babilonia pertama kali ditemukan oleh manusia. Dalam sistem Babilonia hanya mengenal dua lambang bilangan dasar, yaitu 1 dan 10, dengan dilambangkan 1 seperti segitiga mengarah ke bawah dan 10 seperti segitiga menghadap ke kiri. Dengan aturan penulisan, untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan digunakan simbol pengurangan, di mana simbol pengurangan yaitu 2 buah segitiga dengan 1 mengarah ke bawah dan 1 mengarah ke sebelah kanan. Lalu untuk bilangan dasar yang lebih besar dari 60 digunakan bilangan dasar 60. Yang terakhir, untuk menghindari kekeliruan dipakai tanda selang, dengan simbol tanda selang adalah seperti garis lengkung di atas. Langsung saja, pada 67.895, pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu menjadi 18 kali 60 pangkat 2 ditambah 51 kali 60 pangkat 1 ditambah 30 ditambah 5. Penguraian ini kita menggunakan 60 karena merupakan bilangan yang lebih besar dari 60. Sehingga diperoleh gambar yang seperti tertera pada layar, di mana gambar pertama di sebelah kiri ada 2 segitiga menghadap ke kiri melambangkan 20-an, lalu ada tanda pengurangan, lalu ada tanda segitiga ke bawah 2, berarti melambangkan 2. Itu berarti 20 kurangi 2 yaitu 18. Lalu ada tanda selang 2 melambangkan 60-an, lalu ada 5 segitiga mengarah ke kiri melambangkan 50 dan 1 segitiga ke bawah melambangkan 1. Selanjutnya ada tanda selang lagi 60, 1. Lalu ada 3 segitiga menghadap ke kiri melambangkan 30 dan ada 5 segitiga menghadap ke bawah yaitu melambangkan 5. Selanjutnya pada sistem bilangan Maya. Pada sistem bilangan Maya telah memiliki lambang bilangan 0, di mana bilangan Maya berupa garis dan nokta. Dengan aturan penulisan, untuk bilangan yang lebih kecil dari 19 dipakai bilangan dasar 20. Sedangkan untuk bilangan yang lebih besar dipakai bilangan dasar 18 kali 20 atau 18 kali 20 pangkat 1, bisa juga 18 kali 20 pangkat 2 dan seterusnya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dengan penulisannya itu dari atas ke bawah ya. Langsung contohnya ada 67.895. Kita ubah terlebih dahulu, diuraikan menjadi 9 kali 18 kali 20 pangkat 2 ditambah 8 dikali 18 kali 20 pangkat 1 ditambah 10 kali 20 ditambah 15. Untuk penulisannya seperti tertera pada layar, ada gambar 9 dilambangkan dengan garis lalu ada titik 4 di atas, 8 dilambangkan dengan garis lalu ada titik 3 di atas, lalu ada 10 dilambangkan dengan 2 garis dan ada 15 dilambangkan dengan 3 garis. Untuk lambang-lambang bilangan yang lain bisa kalian lihat sendiri pada kumpulan bilangan Maya. Selanjutnya, soal nomor 2 ada tuliskanlah bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam polar dan Euler. Pertama-tama kita ubah terlebih dahulu dalam bentuk polar. Bentuk polar bisa juga dibayangkan seperti bentuk dalam Kartesius, di mana berarti X-nya itu akar 6, sedangkan Y-nya itu adalah negatif akar 2.
Sehingga tertera seperti pada gambar di sebelah kiri bisa dibayangkan menjadi segitiga dengan ditarik garis untuk mencari R-nya. Dalam bidang kartesius berarti ini berada pada kuadran 4 ya. Sehingga R-nya dapat dicari menjadi akar 6 pangkat 2 ditambah negatif akar 2 pangkat 2 menjadi akar 6 tambah 2, yaitu akar 8, disederhanakan menjadi 2 akar 2. Maka argumennya alfa dapat dihitung dengan sinus menjadi sin alfa sama dengan negatif akar 2 per R, di mana negatif akar 2 yaitu Y, sehingga rumus sin alfa yaitu Y per R sama dengan negatif akar 2 per 2 akar 2 sama dengan negatif 1 per 2. Maka dapat disimpulkan bahwa Y sebagai negatif dan R sebagai penyebut positif, yang berarti nilai alfa berada di kuadran 4. Maka dapat kita definisikan alfanya itu sin negatif 1 per 2 yaitu negatif 30 derajat atau 330 derajat pada kuadran 4. Atau juga 11 V per 6 pada radian. Sehingga akar 6 tambah I akar 2 sama dengan R cos alfa ditambah I sin alfa. R-nya tadi kita masukkan 2 akar 2 dikali cos 30. Jadi dapat disimpulkan bahwa akar 6 ditambah I akar 2 sama dengan R kali cos alfa ditambah I sin alfa, di mana kita masukkan R-nya yaitu 2 akar 2, lalu cos alfanya cos 330 derajat ditambah sin 330 derajat juga. Atau bisa juga 2 akar 2 cos 11 V per 6 ditambah sin 11 V per 6 apabila menggunakan radian. Yang selanjutnya ada bentuk Euler. Pada bentuk Euler sendiri terdapat rumus pastinya yaitu E pangkat IQ sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Sehingga bila akar 6 ditambah I akar 2 menjadi E pangkat Z, di mana Z-nya yaitu E pangkat X tambah Y I sama dengan menjadi E pangkat X dikali E pangkat YI. Sehingga diperoleh E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 ditambah I akar 2 diubah menjadi sama dengan E pangkat akar 6 dikali E pangkat negatif akar 2I. Lalu kita ubah dalam rumusnya menjadi E pangkat X kali cos alfa ditambah I sin alfa, dengan alfanya bernilai sama seperti pada bentuk polar, yaitu menjadi E pangkat X dikali cos 11 V per 6 ditambah I sin 11 V per 6. Selanjutnya soal nomor 3. Misalkan operasi tambah lingkaran dan kali lingkaran dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai A tambah B sama dengan A tambah 2B kurangi 5 dan A kali B sama dengan 2A tambah B kurangi AB. Ditanyakannya yaitu apakah setiap unsur di dalam R masing-masing mempunyai inverse. Pertama-tama kita kerjakan operasi yang tambah. Di sini ada A tambah B sama dengan A tambah 2B kurangi 5. Kita misalkan identitasnya adalah B, sehingga A tambah identitas sama dengan A, di mana A tambah 2B kurangi 5 sama dengan A. Diperoleh 2B dikurangi 5 sama dengan A kurangi A. Sehingga 2B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 per 2. Lalu kita cari inversenya. Di sini kita misalkan inversenya yaitu I. Sehingga A tambah B sama dengan B. Karena pada inverse berarti ketika kita mencarinya itu kebalikan dari identitasnya. Sehingga apabila kita mencari A berarti inversenya itu B. Di sini
A tambah 2B dikurangi 5 sama dengan B. Tadi B-nya sudah kita ketahui yaitu 5/2, sehingga A ditambah 2I kurangi 5 sama dengan 5/2. Di mana A tambah 2I sama dengan 5/2 tambah 5, yaitu didapatkan 2I sama dengan 15/2 dikurangi 5. Berarti 2I sama dengan 15 kurangi 2A/2. I sama dengan 15 dikurangi 2A/2 kali 1/2. Didapatkan I adalah 15 dikurangi 2A/4. Selanjutnya untuk operasi perkalian ada A kali B sama dengan 2A tambah B kurangi AB. Kita misalkan identitasnya yaitu Q. Maka A kali B sama dengan A dengan 2A tambah Q kurangi AQ sama dengan A. Diperoleh menjadi Q kurangi AQ sama dengan A kurangi 2A. Berarti Q kurangi AQ sama dengan negatif A. Oleh menjadi Q kali 1 kurangi A, kita gunakan sifat distributif, sama dengan negatif A. Di mana Q sama dengan negatif A per 1 kurangi A. Sehingga identitasnya yaitu Q sama dengan A per A kurangi 1. Lalu untuk mencari inversnya, kita misalkan lagi inversnya yaitu I. Dengan A kali I sama dengan identitas, maka A kali I sama dengan Q. Hingga 2A tambah I tambah AI sama dengan A per A kurangi 1. Hingga I kurangi AI sama dengan A per A kurangi 1 dikurangi 2A. Kita gunakan lagi sifat distributif untuk I-nya menjadi I kali 1 kurangi A sama dengan A kurangi 2 kali A kurangi 1 per A kurangi 1. Sehingga didapatkan I kali 1 kurangi A sama dengan A kurangi 2A kuadrat ditambah 2A per A kurangi 1. Sehingga I kali 1 kurangi A sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A kurangi 1. Sehingga didapatkan I-nya yaitu negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A kurangi 1 dikali 1 per 1 dikurangi A. Sehingga I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per negatif A kuadrat ditambah 2A dikurangi 1. Sehingga I sama dengan negatif 2 ditambah 3 per negatif 1 ditambah 2 dikurangi 1. Maka I sama dengan 1/0. Apabila 1/0 tidak dapat didefinisikan ya. Sehingga inversnya tidak dapat terdefinisikan. Soal selanjutnya yaitu nomor 4 yang akan membahas mengenai basis. Yang pertama ada tentukan DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Dalam basis 15, kita menggunakan 15 lambang bilangan, dimulai dengan 0 sampai 14. Dengan 11 dilambangkan dengan B, 10 dilambangkan dengan P, 12 dilambangkan dengan D, 13 dilambangkan dengan T, dan 14 dilambangkan dengan E. Hal ini untuk melakukan pembagian kita gunakan bagi kurung, sama halnya dengan pembagian biasa. Pertama-tama kita bagi terlebih dahulu dua angka paling depan. Seperti biasa ada DB bagi PT itu paling dekat menjadi 1. 1 kali PT yaitu PT. DB dikurangi PT yaitu 1T. Karena 1T tidak dapat dibagi PT, kita turunkan E-nya. Sehingga menjadi 1TE dibagi PT yaitu 2. 2 kali PT yaitu 16B. Kita kurangi 73 tidak dapat dibagi PT. Karena itu kita turunkan T-nya sehingga jadi 73T. 73T dibagi PT yaitu P. P kali PT yaitu 73P. Kita kurangi lagi menghasilkan 3. Karena sudah tidak ada angka di atasnya, kita masukkan 0, 0. Dan kita beri koma pada hasilnya. Jadi 300 dibagi PT yaitu 0,4.
Jadi 0,4 dikali PT sama dengan 2T7, sisa 18. Selanjutnya ada tentukan TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14. Pada basis 14 berarti hanya memiliki 14 lambang bilangan, sehingga hanya sampai 13, yaitu T. Sama seperti tadi, kita gunakan bagi kurung. Pertama-tama karena dua angka paling depan TP tidak bisa dibagi B35, maka diambil jadi 3 angka. Ada TPD dibagi B35 yaitu 1. 1 kali B35 yaitu B35 kita kurangi menjadi 277. 277 tidak dapat dibagi B35, diturunkan lagi B-nya. 277B dibagi B35 yaitu 3. 3 kali B35 yaitu 25P1. Karena dikurangi lagi jadi 1BP. 1BP tidak dapat dibagi B35, kita turunkan 9-nya. Jadi 1BP9. 1BP9 dibagi B35 yaitu 2. 2 kali B35 yaitu 186P. Kita kurangi menjadi 33T. Karena sudah tidak ada angka, tetapi 33T tidak dapat dibagi B35, maka kita beri koma, lalu kita tambahkan 0. 33T0 dibagi B35 yaitu 4. 4 kali B35 yaitu 32T6. Kita kurangi lagi menjadi T8. T8 tidak dapat dibagi B35, kita tambahkan lagi 0. Jadi T80. T80 dibagi B35 yaitu 1. 1 kali B35 yaitu 249. Yang selanjutnya, ubahlah 0,78 ke basis 12. Nah, karena pada basis 12, untuk mengubah dari basis 10 ke basis 12, dapat digunakan 0,78 dikali 12 per 12, atau menjadi 0,78 kali 12 per 12. Kenapa 12? Karena kita mencarinya diubah ke basis 12. Didapatkan menjadi 9,36 per 12. Nah, 9-nya kita pisahkan jadi 9 per 12 ditambah 0,36 kali 12 per 12 pangkat 2. Kita tambahkan 1 per 1 nantinya pangkatnya. Jadi 9 per 12 ditambah 4,32 per 12 pangkat 2. Lalu kita ulangi lagi cara yang sama menjadi 9 per 12 ditambah pisahkan 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 per 12 pangkat 2. Kita ulangi terus seperti itu dengan menambahkan pangkat pada 12-nya. Sehingga tertera seperti pada gambar dan didapatkan menjadi 0,94310, sekian basis 12. Yang selanjutnya nomor 5 ada 2 soal. Di sini pertama kita gunakan teorema binom untuk menjabarkan 3x kurangi y pangkat 10. Kita jabarkan karena ada pangkat 10 dalam kurung n per r dengan n merupakan pangkatnya dan r adalah jumlah sukunya. Lalu ada 3x pangkat 10 itu untuk menjabarkan bahwa kita memulai dari x pangkat 10 dan y-nya pangkat 0 ya, karena ada 2 bilangan. Maka jadi 10 karena pangkat 10 suku pertamanya 0, maka 10 0 kali 3x pangkat 10 dikurangi 10, 1 kali 3x pangkat 9, lalu ada y pangkat 1. Begitu seterusnya hingga mencapai 10 per 10 suku ke 10 dan y pangkat 10. Lalu kita operasikan di mana didapat dari bilangan Pascal menjadi 3x pangkat 10 dikurangi 10 kali 3x pangkat 9 y tambah 45 kali 3x pangkat 8 y pangkat 2 dan begitu seterusnya. Lalu kita sederhanakan, kita rapihkan sehingga mendapatkan hasil seperti yang tertera pada layar. Nomor selanjutnya ada tentukan suku ke-10 dari 3x kurangi 2y pangkat 15. Sama halnya seperti tadi, di mana kita dapat mendapatkan n per r sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n dikurangi r faktorial. Maka karena kita ingin mencari suku ke-10, maka suku ke-10 itu bernilai 9 karena kita memulai dari 0.
Lalu ada pangkatnya 15, sehingga 15/9 sama dengan 15 faktorial dikurangi 9 faktorial dikurangi 6 faktorial. Nah, kita langsung jalankan saja, kita cari berarti 15 faktorial itu 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita coret 9 faktorialnya. Lalu ada dikali negatif 3x pangkat 6 kali 2y pangkat 9. Ini didapatkan dari suku ke-10 pada bilangan paskalnya, hasil paskalnya. Lalu kita operasikan, kita hitung seperti biasa sehingga mendapatkan hasil seperti yang tertera pada layar. Mungkin sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.